Ya. Mungkin tokoh ini sangat familiar, sangat terkenal sekali, tapi mungkin kalian belum tahu asal-usulnya. Nah, kalian tahu, kalau kalian mendengar kata Doraemon, ya sekedar Doraemon dari Jepang. Nah, cuman segitu aja pengetahuan kalian. Ada kisah kelam diceritakan oleh seorang yang menceritakan, di mana Doraemon sebenarnya berasal dari negeri Yaman. Dia seorang dari Hadrami. Beliau seorang habib bernama asli Abdurrahman, atau sering disebut Durrahman. Cuman karena orang kita di zaman dulu agak susah nyebutinnya, akhirnya menyebutnya Doraemon. Durrahman nama aslinya. Paham, mengerti? Nama aslinya Durrahman. Panggilan atau Doraemon. Padahal di samping cerita kelam beliau itu, beliau adalah seorang habib yang bernama Al-Habib Abdurrahman, ya ikhwan. Jangan salah, saudara. Beliau memiliki makanan favorit yang bernama Zurayani, atau kalau sekarang diplesetkan sama orang kafir menjadi dorayaki. Itu bukan, saudara, nama makanan yang beliau sukai dulu. Zurayani. Beliau punya orang yang beliau takuti waktu itu. Namanya Imam Besar, Al-Imamul Kubra. Dirubah oleh orang kafir, ya ikhwan, menjadi giant, artinya raksasa. Ya, luar biasa ini penyesatan ini, ya ikhwan. Islamofobia sudah ada sejak zaman dulu. Ini penyesatan sejarah, saudara. Al-Habib Abdurrahman menjadi Doraemon. Kacau tidak, saudara? Kacau tidak, saudara? Kacau, saudara. Habib Abdurrahman dipanggil dengan Durrahman, tiba-tiba diklaim sama orang Jepang jadi Doraemon. Kacau tidak, saudara? Dikisahkan di dalam riwayat oleh orang yang meriwayatkan bahwa Imam Kubra pada masa itu orangnya sangat kasar sekali. Badannya besar, suaranya besar, koar-koar kagak jelas. Kalau nyanyi suaranya tidak bagus. Sehingga pada suatu hari persediaan roti atau Zurayani, kalau sekarang dikenal dorayaki, yang di film Doraemon itu kan dorayaki. Ini Zurayani, ada laban di dalamnya. Kalau makanan Arab kan ada laban. Kayak gimana ya? Kayak burger tapi ada laban. Karena makanan sana. Laban Arab, tahu kalian laban Arab? Begitu. Zurayani nama kuenya. Di suatu ketika Al-Habib Abdurrahman atau Durrahman ini kehabisan stok kue Zurayani. Kemudian beliau mondar-mandir sambil menunggu hujan susu. Tak kunjung tiba, beliau sudah kadung kelaparan. Akhirnya beliau, ya ikhwan,
datang lewat pintu belakang rumah Habib, salah seorang Habib, karena di sana banyak sekali Habib waktu itu, saudara. Dikisahkan dalam riwayat oleh orang yang mengisahkan, di situ banyak sekali Habib, sana Habib, sini Habib, situ Habib. Bahkan waktu itu menurut kisah burung pun dipanggil Habib, saking banyaknya Habib. Artinya Habib itu yang dicintai. Ya, burung, banyak orang mencintai burung. Namanya Habib burung. Bukan lakban, laban ya. Bukan lakban, laban. Makanan Arab itu. Kemudian masuklah beliau lewat pintu belakang ke rumah salah seorang Habib, di mana beliau bermaksud ingin mencari makanan karena perutnya sudah keroncongan. Bugawan Solo, gitu perutnya keroncongan. Oh, itu keroncong, nggak pakai ngan. Udah masuklah ke situ, kemudian beliau mengambil ikan. Karena beliau tidak tahu bahwa Habib-Habib di masa waktu itu suka sekali melaknat, suka sekali mengkualatkan, suka sekali mengutuk. Dan akhirnya beliau dikutuk menjadi patung kucing, saudara. Makanya sekarang orang-orang kafir mengangkat sejarah Al-Habib Abdurrahman ini menjadi kisah Doraemon. Berasal dari kata Durrahman. Kan orang Arab manggil anaknya Abdur. Jadi Durrahman jadi Doraemon. Ini kisah nyata, saudara. Antum tidak percaya? Antum mengatakan anak bohong. Kita punya kitab, kita punya data. Cuman kitabnya belum diketemukan sampai sekarang. Enggak ditemukan kitab bukan berarti tidak ada. Begitu ya ikhwan. Padahal ulama-ulama terdahulu, orang kampung tersebut sudah masyhur dengan ketenaran daripada Al-Habib Abdurrahman atau Durrahman atau Doraemon. Dari Yaman, saudara. Dari Yaman. Ya. Itu jelas tercatat di dalam kitab tersebut. Dikisahkan ada beberapa kitab, bukan satu, dua, saudara. Banyak sekali kitab yang mencatat tentang kisah Durrahman atau Doraemon. Tapi sayang, kitabnya sampai sekarang belum ditemukan. Makanya ada beberapa orang sekarang sedang sibuk mencari kitab sejaman dengan Durrahman. Dan saya juga heran kenapa baru sekarang nyari kitabnya gitu kan. Padahal selama ini sudah masyhur, sudah tercatat di dalam buku besar. Kenapa baru sekarang nyari kitab gitu. Waktu itu ana baru bangun tidur, kurang lebih begitu. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana cerita Doraemon? Itu dari cerita seorang Habib dari Yaman ya ikhwan. Dari Yaman diplesetkan oleh kafir menjadi Doraemon karena mungkin mereka nggak bisa menyebutkan Durrahman. Durrahman. Karena kutukan dari seorang Habib yang tidak disebutkan namanya di dalam kitab tersebut, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ingat itu, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ada, saudara. Nanti kalau antum punya waktu kita jalan-jalan ke Yaman. Ana tunjukkan di mana lokasinya. Ada, saudara. Kenapa ana bilang seperti itu? Karena nggak mungkinlah antum ikut ana ke Yaman. Sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan jadi bebas ngarang. Begitu. Kalau dipertanyakan serang orang. Begitu. Ya. Dikisahkan di dalam sebuah kisah ada seorang Habib dari Yaman waktu itu. Beliau
dengan nama aslinya Abdurrahman, Al-Habib Abdurrahman, sering dipanggil oleh orang kampungnya sebagai Durrahman, yang kemudian namanya berubah menjadi Doraemon. Beliau dengan laparnya sambil menunggu hujan susu yang jatuh dari langit, beliau kelaparan, kemudian membobol pintu belakang rumah seorang Habib, kemudian ketahuan beliau dikutuk menjadi patung kucing. Ingat saudara, ini sejarah saudara, ini sejarah di mana pada waktu itu ada seorang pemimpin yang sangat zalim sekali. Beliau digelari sebagai Al-Imamul Kubra. Kubra itu besar, imam besar. Sehingga di dalam cerita yang dibuat oleh orang kafir, di sana disebutkan giant. Giant artinya raksasa, yang bermakna besar juga. Ya, giant itu berasal dari Al-Imamul Kubra. Imam giant, imam besar. Begitu saudara sejarahnya. Ya. Kembali. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Kembali perusahaan salah mantra. Faham ya? Jadi jangan salah-salah. Ya? Jadi waktu itu ada yang namanya Suneon, bukan Suneo, itu diplesetkan oleh orang kafir. Suneon itu adalah anjing yang berwajah cerah, ada nur di wajahnya, namanya Suneon, asu berwajah cerah. Asu ini sering kemana-mana, suruh nyari kitab, suruh nyari ikan, suruh nyari burung, pokoknya suruh nyari makanan, suruh nyari sumber mata air. Namanya Suneon, nama aslinya. Ya. Walaupun dalam cerita orang kafir ini menceritakan bahwa Suneo ini atau nama aslinya Suneon, dia anjing yang sangat setia, berwajah cerah, peliharaan si Habib Abdurrahman atau Durrahman, Doraemon. Dalam kisah dibuat oleh orang kafir jadi temannya. Memang dalam kisah nyata berteman dengan anjing itu. Ya. Kemudian ada tokoh yang memang tidak ada di masa sejaman, di masa Durrahman ini nggak ada. Namanya No Kitab. No Kitab itu tidak punya kitab. Jadi dalam cerita orang kafir jadi Nobita. Sebenarnya No Kitab. Karena dijajah oleh Inggris, jadi kebawa bahasa Inggris. Sebenarnya La Kitab. Karena dijajah Inggris jadi No Kitab. Sehingga dalam cerita itu, dalam kisah nyata itu diambil oleh orang kafir dibalik. Jadi Nobita. No Kitab itu menandakan di masa itu tidak ada catatan. Tidak ada kitab. Tidak ada golam. Tidak ada golam waktu itu. Jadi persis seperti yang diceritakan oleh orang kafir dalam sebuah kartun yang bernama Doraemon. Hati-hati saudara, zaman sekarang kita tidak tahu terpedaya menonton tayangan-tayangan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ternyata di balik kisah itu banyak sekali menyimpan sejarah leluhur kami, datuk-datuk kami dulu. Bayangkan saudara, datuk kami bernama Al-Habib Abdurrahman yang digelari dengan Durrahman bisa jadi Doraemon. Memang kisahnya menyedihkan. Mau ngegarong ikan, dikutuk oleh Habib yang punya rumah, jadi boneka kucing.
Bahaya itu saudara, bahaya. Ya, kalau kalian tidak percaya dengan cerita saya ini, boleh antum tanya ke siapapun. Tanya ke siapapun. Kitabnya ada, cuman belum ditemukan. Kalau belum ditemukan bukan berarti tidak ada, ya ikhwan. Itu masyhur di alam mimpi. Ya, jangan sampai antum mengatakan, oh ini tidak ada, ini tidak benar. Mulai kapan? Mulai kapan kalian dan kroco-kroco kalian mulai menafikan cerita ini? Tidak semua butuh data, tidak semua butuh bukti. Di situ perlu keyakinan, mengimani. I artinya air, mani artinya sperm. Mengimani, melendirkan, mengairmanikan, mencerotkan. Ini dalam bahasa mantik, pejuh. Jangan dibuang. Ya. Perlu mengimanikan. I bahasa Aceh air. Muhammad Ridho. Jadi antum jangan Doraemon. Walaupun beliau sudah dikutuk menjadi patung kucing, dengar nih. Ente jangan ngomong dulu, dengar dulu. Walaupun Habib Abdurrahman atau Durrahman atau sekarang diplesetkan namanya menjadi Doraemon, beliau punya garomah. Apa itu garomah? Garong pakai imamah, saudara. Beliau dijadikan sebagai berhala oleh orang-orang jahiliyah di masa dulu. Karena beliau terkenal dengan garomahnya. Di dalam sebuah kisah ada syair yang kurang lebih artinya begini ya ikhwan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan, dapat digabulkan oleh kantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Paling-paling halu. La. Cuman itu yang dipakai bahasa Arab. Yang lain sudah diterjemahkan semua. La. Tidak artinya. Oh la, tidak. Itu. Jadi walaupun beliau sudah digutuk menjadi patung kucing, beliau masih punya garoma. Orang-orang pada berdatangan meminta semua. Pintu alam mimpi, tuau itu ada makna. Dikisahkan pada waktu itu. Tuau itu merupakan alat pengeras suara. Tuau. Yang ujungnya dia besar, seperti bentuk lonceng. Tapi bukan lonceng, namanya tuau. Jadi kisah ini padu, saudara. Apalagi digunakan ilmu cocok logi. Jadi begitu. Maka garomah daripada Al-Habib Abdurrahman ini atau Durrahman atau Doraemon, yakni Doraemon, ini sangat luar biasa sekali. Minong tak babah teji, babah yang minong babah si bahar pakai lipstik. Mana ada babah perempuan, bibir perempuan hitam legam kayak gini. Tuau. Pintu ke alam mimpi. Mereka bisa datang ke dalam mimpi karena ada pintu bantuan dari garomah yang dimiliki oleh Durrahman. Ya.
Bahkan di dalam kisah lain, Habib-Habib berikutnya bisa berjalan di atas air. Kenapa? Paling-paling halu. Atau dalam bahasa sekarang disebut baling-baling bambu. Itu sudah banyak yang menerjemahkan hal itu. Mulai dari ahli astronomi, ahli genetika, ahli fisika, ahli geografi, ahlinya ahli sampai intinya inti. Itu sudah pernah membahas itu. Jangan tanya bukti, jangan. Yang penting kitabnya ada, cuman belum ditemukan dan sudah masyhur di masa itu. Sudah masyhur. Ente nggak percaya? Berarti menafikan dong cerita TIJ. Berarti tidak percaya dong dengan TIJ. Masa TIJ bohong? Apa Anda berani mengatakan TIJ membohong, berbohong, berdusta? Jangan ya ikhwan. Jangan. Selevel TIJ, sekelas TIJ, sukang bongkar-bongkar pendobolan ini, apa mungkin dia berdusta? Tidak. Cukup imani saja. Sudah. Kalau antum tidak percaya, maka sungguh antum su'ul adab. Su'ul adab. Su'ul adab terhadap TIJ. Su'ul adab terhadap Durrahman. Dalam hal ini adalah Al-Habib Abdurrahman yang menjadi Doraemon. Makanya tidak heran keturunan ataupun cicit-cicitnya dari Durrahman atau Doraemon ini adalah orang-orang sakti. Bisa terbang, bisa kembali ke masa lalu, bisa masuk ke masa depan. Tinggal membunyikan tuau, tuau, tuau. Pokoknya kalau mereka sudah memegang alat yang bunyinya tuau, 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 itu sudah mau merencanakan sesuatu untuk memanggil kekuatan dari garomah datuknya yang bernama Durrahman atau Doraemon. Ya, iya. Dan dia tidak punya jari. Kenapa? Habis gosong karena madami api neraka. Coba kalian lihat dalam film yang dibuat oleh orang kafir yang berjudul Doraemon. Ada nggak jarinya Doraemon? Nggak ada, gosong semua. Dalam kisah yang sebenarnya, beliau punya garomah bisa memadamkan api neraka. Gosong semua. Ada saudaranya masuk neraka, ditodong pakai ini. Gosong. Gosong. Gosong, semua gosong. Akhirnya nggak punya jari lagi. Itu Al-Habib Abdurrahman atau yang dikenal dengan Durrahman, atau kita sekarang anak-anak sekarang mengenalnya dengan Doraemon. Apa tadi makanan kesukaan beliau? Zura ya'ni, yang ada labannya di dalamnya. Cuaks. Jadi antum semua kalau nggak punya kitab, jangan langsung nggak boleh percaya. Bisa jadi kitabnya belum ditemukan. Ya, belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Terus dari mana kita mengetahuinya? Dari cerita. Cerita ke cerita. Persetan dengan bukti. Yang penting ada ceritanya, ada narasinya. Baik yang tertulis ataupun secara lisan. Nggak usah repot-repot menafikan kebenaran cerita daripada Durrahman atau Doraemon. Itu sahih dari Yaman. Itu bukan dari Jepang. Itu versi baru dari Jepang. Dibuat oleh orang kafir. Cerita aslinya adalah Habib itu. Itu foto aslinya ketika tenggelam di dalam laut
Itu di thumbnail saya itu aslinya ketika sudah dikutuk oleh seorang Habib yang juga masih keluarganya, kerabatnya, gara-gara dia mencuri ikan, dikutuk jadi patung kucing. Durrahman namanya. Tidak. Sepenggal kalimat yang mengiris hati ini ketika mendengar riwayat ini. Ana ingin begini, ana ingin begitu, ana ingin ini, ana ingin yang itu. Semua dapat dikabulkan, dapat digabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Ingat, di mana ada seorang Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit, itu masih kerabatnya, keturunannya daripada Durrahman. Karena beliau meminta ini, meminta itu kepada datuknya yang bernama Durrahman atau Doraemon. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa, cuman tidak dijelaskan ngapain ke angkasa. Itu semata untuk membuka pertambangan langit. Di mana beliau dengan kelebihannya, dengan kemampuannya, ahlinya ahli, intinya inti. Beliau mengambil rantai dari emas, hasil pertambangan emas bersama Wa Ali, alien. Jangan salah-salah antum menafikan cerita-cerita yang sebenarnya tidak benar. Nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Su'ul adab. Dengar dulu tanpa harus berpikir, telan. Kemudian ada lagi yang menurunkan hujan susu. Tiba-tiba, ya Datuk Abdurrahman, ana ingin naik ke angkasa. Naik ke angkasa, tiba-tiba sampai sana mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh sehingga memeras susu sampai jadi hujan susu. Nah, dikisahkan seperti itu. Peras susu sampai ke angkasa. Hai, peras susu. Lah, itu tanda tidak ngaku. Tidak benar. Ya. Begitu kisah Al-Habib Abdurrahman atau Durrahman yang ketika diplesetkan oleh kafir menjadi Doraemon, padahal nama aslinya Durrahman. Bisa jadi Doraemon ya ikhwan. Ini pembodohan publik. Kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya seperti apa yang saya lakukan. Ya. Bentar, ini ada keturunannya mungkin marah ketika saya menceritakan cerita asli. Mana tadi? Al-Habib Durrahman atau Doraemon. Madura hadir. Oh, Madura, salam. Oh, nggak ada lagi, udah nggak tahu di mana. Makanya jangan heran ada yang terpengaruh dengan suneon atau asu yang berwajah terang. Rata-rata kan karena akibat dulu datuknya berteman baik dengan
dengan asu berwajah terang atau suneon, itu ngomongnya agak sengau. Nah, agak sengau. PIJ ini memang meresahkan perjuangan. Misalnya begitu. Nah, itu pengaruh yang disebabkan oleh suneon. Suneon, asu berwajah penuh dengan cahaya. Nah, namanya suneon. Nah, gitu, saudara. Jangan diplesetkan lagi, sudah cukup orang kafir memplesetkan ini ya ikhwan. Dari Al-Habib Abdurrahman, dengan panggilannya, dengan gelarnya, Durrahman, bisa-bisa diplesetkan oleh orang kafir menjadi Doraemon. Padahal Durrahman namanya, bagus namanya saudara. Alhamdulillah. Untuk antum yang mempertanyakan kitab, jangan su'ul adab. Enggak boleh. Enggak boleh, saudara. Sakit pula. Menceritakan sudah diakui oleh orang yang mengakuinya. Tidak harus su'ul adab. Kita harus beradab, berakhlak. Dengar dulu, bisa dijelaskan. Ngomong apa ini saudara? Ana menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yaman. Kalau antum nggak paham, udah gabung dengan yang secomberan, nyali patungan otak secomberan. Ada yang ingin bertanya antum terkait yakni fi dzambih minal mu'minina yahruj, kebalik lagi. Nih baru benar. Untuk mengukur jarak ke bulan harus bentangkan meteran bro. Antum salah ya ikhwan. Kalau antum ingin mengukur bulan, tunggu bulannya datang ke tempat istrimu berada. Ukur dari sana. Kita tidak perlu repot-repot untuk sesuatu, apalagi bersifat ilmu. Kalau antum punya istri, tunggu bulannya datang ke dia, ukur. Jangan cukur, ukur. Nggak boleh dicukur. Kalau bulannya lagi datang, ya, biasanya bulan kalau mendekati istri antum sukanya ngambek, sukanya marah, sering kerasukan. Itu jangan marah. Itu efek yang ditimbulkan oleh radiasi bulan yang turun ke dia. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Mumpung lagi ngecas nih, kopi rimba malam ini ngecas banget nih. Apakah Habib Durrahman ada kitab sejaman? Ada, cuman belum ditemukan.
Kitabnya ada, belum ditemukan. Terus dari mana kita tahu? Diceritakan oleh TIJ. Antum tidak percaya dengan TIJ? Antum meragukan TIJ? Seorang wali murid, wali kejedut. Antum jangan meremehkan. Ini yang cerita wali. Nah, ini bukan orang alim, tapi orang alam. Alam. Gondrong, dekil, sering main di hutan, alam. Apa marganya, Bang? Marganya belum ditemukan. Karena menurut cerita, pada kitab yang belum ditemukan itu robek. Di bagian sudutnya robek. Di manuskripnya robek. Jadi di situ terputus. Bukan nasabnya terputus ya ikhwan. Yang terputus itu kitabnya. Ada bagian yang sobek. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Ini ada yang nanya nih, Bang Muhammad Ridho. Bang, kalau belum ditemukan bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Misalnya antum kehilangan kunci. Antum kehilangan kunci. Bukan berarti kuncinya nggak ada, tapi hilang. Dari mana kita tahu? Dari orang yang mengatakan tadi ada kuncinya. Terus kalau tadi nggak menemukan kuncinya, bagaimana antum bisa menyalakan motor ini? Pakai kunci T lah. Kok pakai kunci T? Kan begal, kan maling. Paham? Kuncinya belum ditemukan, kok motornya bisa dinyalakan, bisa dibalap-balap, bisa, kenapa? Ada kunci T. Tahu kunci T apa? Pakai T, bukan pakai dal ya, pakai T. Kunci T, bukan kunci D. Pakai kunci T, memaksakan. Tes, pop. Cocok. Bisa dijawab semua ya ikhwan kalau kebenaran. Kalau bohong ngarang nggak bisa dijawab. Ini terkoneksi semua, itulah kebenaran. Terkonek semua. Biar antum tahu. Udah tahu begal, ngapain nanya kunci, ngapain nanya kenapa bisa dinyalakan, kenapa bisa hidup. Mana yang nanya tadi Bang Muhammad Ridho? Puas antum. Ajib kan? Ajib. Ya, kunci T, kunci tilep. Bukan toib ya, tilep. Bukan talib. Bukan talib. Tilep. Asal katanya talib, dari Yaman juga. Kunci T itu berasal dari Yaman. Yang nama aslinya adalah talib. Tilep. Pakai T ya, pakai T, bukan pakai D. Kunci D nggak bisa buka. Pakai kunci T. Bukan, T bukan menunjukkan tarim, bukan. Cuat. Kunci L nggak bisa, lemah. Ada lagi yang ingin menanyakan terkait masalah Al-Habib Abdurrahman atau Durrahman. Kunci U lagi, nggak berlaku lagi setelah dijajah oleh Inggris. Mereka bawa kunci sendiri, namanya kunci Inggris. Itu semua bisa dibuka.
Kalau udah pakai kunci Inggris, kalian main gitar pun nggak perlu A minor, B minor, T minor, C minor, Z minor, nggak perlu. Pakai kunci Inggris, bunyi dia. Batuk saya, saya hembuskan batuk. Oke? Yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Buka, enggak mau. Buka, enggak mau. Buka, enggak mau. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Alhamdulillah. Tanya. Shizuka itu sebenarnya dalam cerita aslinya itu bukan orang. Shizuka itu plesetannya nggak jauh ya. Shizuka itu maksudnya suka hati, suka-suka dia. Nah, itu namanya Shizuka waktu itu. Nah, pokoknya apapun yang dia suka-suka hati dia lah. Nah, dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Itu diceritakan dalam dongeng Doraemon. Itu adalah seorang anak perempuan. Artinya apa? Shizuka ini menunjukkan cantik, ayu, alim, bagus, ya, sopan, bersorban. Itu dilambangkan dengan perempuan cantik. Artinya suka-suka dia. Suka hati. Kalau dia pingin ini harus kita kasih dengan segala macam tipu daya. Nah, biasanya perempuan cantik itu dilambangkan sebagai tipu daya. Bahkan hantu pun ketika ingin menjebak orang dalam cerita dongeng, itu menyerupai wanita cantik dulu. Nah, misalnya kayak Nyai Rongrong Kibul, gitu bisa menyerupai wanita cantik dulu. Ya. Ada lagi? Silahkan ditanyakan. Gimana menurut abang tentang Habib Alek? Kita sedang membahas sesuai konteks sekarang. Al-Habib Abdurrahman atau Al-Habib Durrahman yang sekarang diplesetkan oleh orang kafir menjadi Doraemon. Setelah beliau kena kutukan menjadi patung kucing dulu. Fokus ke situ aja dulu. Nyi Roro Kidul sudah dikalahkan oleh Imam Kubro. Diceritakan di dalam dongeng Nusantara bahwa Nyi Roro Kidul bisa dikalahkan oleh Genderuwo. Mungkin ini Imam Kubro merupakan cikal bakal Genderuwo. Lanjut. Ini ada budak baru bergabung. Alamatmu di mana? Di bawah live saya ada itu tertulis semuanya. Negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, lorong, dusun. Ada itu lengkap tuh. Coba di Terawang. Kalau nggak mampu menerawang, tanya sama Habib. Lengkap di situ. Sampai di situ tertulis TJ kalau tidur kepalanya kemana. Bukan hilang, artinya arahnya. Nanti salah paham budak. Bukan ketika TJ tidur kepalanya kemana terus kalian menyimpulkan bahwa kepala TJ tiba-tiba hilang. Bukan. Arah kepalanya. Karena budak harus dijelaskan secara detail. Nobita itu dulu asal katanya no kitab. Tidak ada kitab. Jadi dikisahkan sebagai seorang anak laki-laki yang culun. Bego gitu. Karena tidak ada referensi. Tidak punya ketetapan. Dulu namanya no kitab. Atau bahasa Arabnya la kitab.
karena dijajah Inggris jadi ke bawah bahasa Inggris. La kitab menjadi no kitab. Kearifan lokal, bahasa penjajah bercampur dengan bahasa lokal. Jadinya no kitab. Tidak ada kitab. Tanya lagi. Silahkan. Bagaimana nasib Suneon setelah nggak nemu no kitab, Bang? Nasib Suneon sekarang, dia menjelma menjadi sosok yang halus, bisa masuk ke tubuh orang-orang yang sibuk mencari kitab, sampai ke luar negeri, sampai kemana, itu dimasuki oleh ruh daripada Suneon ini. Makanya ini kalau tidak tabarukan, lama-lama muka orang ini persis kayak film yang dibuat oleh orang kafir yang bernama Suneo. Mukanya akan gitu nanti. Dalam kisah nyata, dalam kisah di masa lalu itu, Suneon nama aslinya, atau asu yang berwajah cerah. Namanya Suneon. Asu berwajah penuh dengan nur. Ada lagi? Tanyakan, bisa kita jawab. Kalau nggak paham, kita jawab. Yang penting tanya. Memang mukanya udah gitu. Karena dia dirasuki oleh roh Suneon. Makanya sibuk mencium, ngendus sana ada kitab, ngendus sana pas ketemu tai. Ngendus sana pas ketemu tai. Ngendus sana lagi ketemu tai. Tapi walaupun tai yang dia ketemukan, dia dikasih banyak tulang. Lempari tulang ke sana. Sana, ayo, ada. Lempar tulang ke sana. Sampai baru ini ke Yordania dilempari tulang. Katanya. Itu Suneon. Jangan dikelibat-libatkan orang lain dalam kisah saya nggak suka, ya, nggak suka. Ini kisah kita murni, kita bahas walaupun nggak ada kitab, bukan berarti nggak ada. Jangan su'ul adab, ya, jangan su'ul adab. Berarti kalau antum tidak percaya dengan cerita ini, walaupun tidak ada kitab, berarti antum tidak percaya dengan ana, tidak percaya kepada wali. Antum sudah su'ul adab terhadap kitab, su'ul adab lagi terhadap wali. Walimah, pesta kenduri. Kalau Jayun udah dijelaskan tadi, putar ke belakang aja. Dulu dikisahkan Jayun ini merupakan seorang imam yang disebut dengan Imam Kubra, imam besar. Karena diplesetkan oleh orang kafir, dipanggillah Jayun, artinya besar, raksasa. Raksasa kan besar, Giant, imam besar. Kontologi terus lu ya? Bukan. Itu ikon, Bang. Ikon lain lagi. Itu bukan kontologi, namanya ikon. Ada ikon, ada sikon. Itu dua-duanya harus dipertanyakan. Ikon. Pertanyaannya dua. Besar apa pendek? Besar, pendek. Kecil, panjang. Udah lanjut. Ada sikon, ada ikon. Suneon pencari kitab nasab ditampar sama Giant, disuruh tes DNA. Doraemon minta bantu Shizuka. Shizuka itu bukan orang dalam kisah nyata, Bang. Dia artinya sebuah pemikiran yang suka-suka dia. Udah, jangan kita ulang-ulang lagi.
nggak bagus nanti tarikhnya. Bahar kok nggak digoreng lagi Bang, udah gosong. Kita tunggu lagi menyatu, nanti baru kita gosongkan lagi. Baru kita roasting lagi. Ini udah gosong. Nggak enak kita lihat kalau udah gosong. Ya, saya tukang roasting, bukan cuma roasting orang, kopi pun saya roasting. Lorong waktu, bukan cuma lorong waktu, sumur resapan, lorong waktu, parkir air, semua ada. Geromah daripada Al-Habib Abdurrahman atau Durrahman atau Doraemon. Al-Habib Abdurrahman alias Durrahman alias Doraemon. Ya. Ada lagi? Anak ingin begini, anak ingin begitu, anak ingin itu, anak ingin yang itu. Semua dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Paling halu. La. Di lagu itu ada teks aslinya di ujung. La. Tidak. Artinya tidak. Oh, lupa saya. Yani fi dhanbih minal mu'minina yakhruj. Si suka itu bukan orang, si suka itu adalah suka-suka hati. Bebas, suka-suka dia. Nah, makanya harus menyamar dulu, biar cantik, biar indah, biar kelihatan alim, baru bisa suka-suka dia. Ayo. Nggak pernah tidur. Ana sudah 33 tahun tidak tidur. Tidak pernah menyandarkan bagian belakang ini ke benda apapun. Sudah 7 tahun. Sholat subuh ana dengan wudhu isya. Pernah juga khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Waktu ana masih umur 7 tahun. Ana pernah puasa selama 4 tahun berturut-turut, 4 tahun ya begini, 4 tahun berturut-turut dengan 4 biji kurma, 4 begini ya. Setiap 1 tahun anak makan 1 biji buka puasa. Makanya kurus anak. Nah, kurus sekali. Ada lagi? Udah diceritakan tadi. Aku ingin begini, anak ingin begitu, anak ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Mau nurunin hujan susu.
Mau nunggu rantai emas, menambang emas di langit. Tuh ada putra langit ngakak dia. Apa ini? Doraemon bisa diracun nggak bang? Nggak bisa, karena dia udah jadi patung. Kena kutuk dengan Habib yang rumahnya dimalingin sama Habib yang ini. Ini masih kerabat nih, dimalingin rumahnya sama Habib Durrahman, dikutuk jadi patung kucing. Karena yang dia curi, yang dia garong itu ikan di dapur. Karena kue kesukaannya yang bernama Zurrahyatni habis. Dia lapar. Jadi karena dia pikir ini saudara, dia pikir ini masih family, akhirnya dia buka pintu belakang masuk mau ngegarong ikan. Nah, makanya dikutuk oleh yang punya rumah. Di dalam kisah tersebut tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan, cuma disebutkan seorang Habib pemilik rumah yang digarong sama Durrahman atau Doraemon. Ya. Kemudian dikutuk jadi patung kucing. Nah, sampai sekarang patung itu yang di yang di thumbnail saya. Kena kutukan. Katanya digigit kobra, kobranya mati. Iya, maksudnya ular di dalam celana dia mati sekarang. Mati. Ada pertanyaan terkait masalah cerita ini? Ada? Solo hadir. Ini ulang-ulang terus, yang baru muncul nanya lagi, padahal udah ada tuh. Tinggal tarik ke garis merah ke belakang, tarik, muter. Iya, malingnya jadi wali. Walaupun dia dikutuk, dia tetap menjadi orang sakti. Namanya Doraemon kalau dikenal di kisah sekarang. Padahal nama aslinya bagus. Durrahman namanya. Durrahman dengan nama asli Al-Habib Abdurrahman. Orang Yaman. Kalau kita bilang orang lain nanti marah ya kan. Udah Yaman aja semua. Biar nyaman kalian. Tahu-tahu nyamar. Ngaku Yaman padahal Myanmar. Sekaligus nyamar. Rohingya, Myanmar. Solo mulai bangkit Bang TJ. Maju, 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 ayo terus maju. Singkirkan dia di hadapan. Kalau nggak sanggup kau singkirkan, kau yang lari, kabur. Ya mani, transferkan ke BRI atau BNI. Semua tersedia, semua tersedia. Yamani, Yamani, Yamani. Ya iyalah Yamani. Yamani, Yamani. Ya Yamani. Yamani.
Yemani, Yamani. Yamani, Yamani, orangnya sakti, sakti. Yamani, Yamani, transfer saja ke BRI. Boleh nggak kita sembah Doraemon? Kalau kamu bertanya seperti itu menandakan kamu belum sembuh. Ya, sembuh ya, jangan sembah. Saya berharap budak-budak semua jangan sembah, tapi sembuh yang saya harap. Sembuh ya? Sembuh. Cies, TJ memainkan kata-kata dalam bahasa mantik. Ya, sembuh. Jangan sembah orang-orang sakit. Bukan sakti, sakit. Asalkan Habib yang ngomong, walau mustahil, para budakers tetap percaya dan mengimani. Sekarang nggak berlaku lagi kayaknya. Sakti itu Luffy katanya. Iya, itu One Piece. Dia seorang bajak laut. Dia bisa memanjangkan tangannya untuk memalsukan kuburan, bisa memanjangkan lehernya, bisa memanjangkan kakinya. Kok ini memalsukan kuburan? Masukkan data, maksudnya dia bajak laut. One Piece. Kenapa saya sebutkan One Piece? Di situ semua pesan dia tertuju pada satu, yaitu damai. One Piece, satu tujuan dia, perdamaian dalam koar-koarnya. Namanya One Piece. Selalu kalau koar-koar kita harus damai, tidak boleh terpecah belah, gini begitu. Itu One Piece. Bajak laut. Kok sekarang kagak ada yang komen langsung dari Habibnya, cuman budaknya. Budaknya juga jarang, Bang. Mereka malas ngeladeni TIJ. Mereka sudah mendadak jadi pemalas sekarang, memang bawaan. Apakah Durrahman? Enggak sama, beda. Udah mati kutu, Bang? Bukan, benalunya udah mati. Bukan kutu. Kutu benalu juga ya? Benalu juga. Kalau kutunya memang itu kutu, gimana mau mati? Memang kutunya itu. Memang itu dia kutunya. Tukang sedot darah. Sedot berkah. Sedot semua. Memang itu kutunya. Kutu jual air. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج.
Ada pertanyaan terkait cerita ini. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Di suatu masa, hiduplah seorang Habib yang bernama Al-Habib Abdurrahman. Beliau dikenal dengan sebutan Durrahman. Kemudian kisah beliau yang sangat menyedihkan. Beliau pingin makan pingin makan apa namanya? Lupa tadi. Durayani. Kue favorit dia yang ada laban di dalamnya. Kemudian beliau kelaparan, tidak ada durayani. Beliau rencana menggarong di dapur saudaranya. Kemudian saudaranya dengan geromahnya mengutuk dia menjadi patung kucing dan ditenggelamkan ke dalam laut. Begitu kisahnya. Yang kemudian diadopsi oleh orang kafir. Namanya diplesetkan. Dulu namanya Durrahman, sekarang namanya jadi Doraemon ya ikhwan. Antum tidak percaya? Ada kitabnya. Antum mau kitabnya? Belum ditemukan. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada ya ikhwan. Apakah antum tidak percaya dengan saya, seorang wali yang mengatakan ini? Ini masyhur, saudara. Masyhur. Antum jangan su'ul adab. Jangan su'ul adab. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Yang ganti batu nisan, yang jalan tengah malam, ganti ini ganti itu sampai ganti sejarah. Namanya juga sejarah. Salah artikan sejarah. Sejarah itu bukan semena-mena dijarah. Sejarah itu merupakan kisah di masa lampau. Bukan diterjemahkan dalam artian kepanjangan, semena-mena dijarah. Enggak. Bukan itu maksud sejarah. Kompak menjarah, sejarah. Aduh, sejarah dijarah supaya sedarah. Mainkan bahasa mantikmu TJ. Sejarah dijarah biar dikatakan sedarah. Ini bukan saya yang ngomong. Saya sedang dirasuki ini. Walaupun kalian lihat TIJ yang ngomong, tapi bukan TIJ yang ngomong. Bibirnya dikasih gelar-gelar yang sama supaya sedarah. Gurunya padahal tidak sedarah dengan dia. Dibuat sejarah, kemudian dikasih lakopnya, dikasih farmnya, dikasih gelarnya, dikasih marga supaya sedarah. Topi Bang TJ mirip topi One Piece. Topi One Piece ada di dalam, nggak saya pakai. Semangat buat TJ, semangat. Yang penting biar semangat. Apa nih? Makhluk, oi. Gua orang Aceh nih, nggak nanya bang. Pak kampung kapan tinggal pertemuan ke natong ke masjid, natong melasah, pohonnya. Coba jawab. Coba jawab. Kalau kamu orang Aceh. Coba jawab. Kerah baju senggol, jangan panik dia. Kapolda Aceh udah diganti. Nggak punya backing lagi di Aceh. Shh. Dia pikir TJ nggak tahu.
Bilang sama dia, TJ menunggu hukuman yang tergantung 20 tahun. Ketemuan yuk. Kirim nomor WA-mu, tulis nomor WA-mu di sini, biar ku Sherlock, budak. Cepat, tulis nomor WA-mu. Sherlock sekarang ketemu kita. Nggak usah lama-lama. Dajjal akhir zaman, this is TIJ. Maksudnya apa, Bang? Bahasa Indonesia aja. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Bikin konten buat gosip dulu, betul. Bikin konten, bikin panggung, bikin acara, galang donasi, cuman buat gosip. Diundang ceramah, seolah-olah ceramah, padahal gosip. Hai anjing, hai babi. Anjing pun, babi pun digosipin, apalagi orang. Lonte pun digosipin. Mak-mak rempong, ngakunya pejuang, katanya pejuang rempang, ingin memperjuangkan rempang, padahal mulutnya rempong. Lagu satanik, di dalam tubuh kami mengalir darah sumpah. Pendawiran, 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 banyak yang cinta dawir. Biar tuan makin tajir, dawir, dawir, biar tajir. Pendawiran, pendawiran, pendawiran oleh imigran. Pendawiran, 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 banyak gedung kau dirikan, mobil mewah kau jejerkan. Dawir, dawir biar bisa makan. Klakson mana klakson? Cik, cik. Tengah malam nggak boleh. Udah pagi ya? Belum, orang lagi tidur. Ada yang nanya nih, mana? Aceh mana Bang TIJ ku? Aceh itu di ujung Sumatera, namanya Aceh. Aceh itu di ujung Sumatera. Nangro Aceh nyo tempat lon lahe, ba ujung pantai Pulau Sumatera. Nangro Aceh nyo tempat lon lahe, ba ujung pantai Pulau Sumatera. Ujung pantai Pulau Sumatera, Aceh. Aceh dinodai dukun kori, Aceh dinodai oleh ante-ante PKI, FPI. Dinodai oleh ante-ante FPI. Ada orang mati pansos seolah-olah ingin memisahkan diri dari NKRI. Padahal mereka bukan orang yang melakukan sesuatu selama ini. Demo pun koar-koar, ngancam-ngancam akan pisah dari NKRI. Padahal mereka bukan siapa-siapa yang selama ini punya peran di sini. Justru orang-orang yang punya peran ada yang sekarang bergabung dengan Ibu Megawati, ada yang bergabung dengan Bapak Prabowo,
Ada yang bergabung dengan Pak Ganjar. Kalian lambat, nggak tahu. Yang benar-benar berperang, yang benar-benar angkat senjata, ada yang bergabung ke PDI. Kenapa? Di sini nggak peduli. Partai setan, partai Tuhan, persetan itu semua kagak ada itu. Yang penting bergabung dengan apapun, partai apapun, gabung. Jangan dengar omongan si Rizik, ini partai setan, ini partai Tuhan. Dia aja pernah ngeklaim partainya Pak Surya sebagai partai setan, haram memilih capres caleg dari partai itu provokator. Sekarang mulai kebakaran jembut, bingung, pusing ya. Ya, lawak Dajjal itu pusing pas budak ini komen, pas gua buat lagi pusing itu lawak Dajjal, betul, setuju. Bilang sama bos Dajjal ya. Udah cukup 1 jam setengah, 1 jam 20 menit. Kita baca budak daripada kasihan dia udah capek-capek kemari. Bingung sama banci namanya Bahar. Jangan gitu, kita udah tahu kok Bahar itu pakai lipstik, alisnya dicas pakai pensil, jalannya gitu sambil megang tas kecil, persis emak-emak mau belanja. Udah tahu kita, nggak usah, ente lambat. Emak-emak mau belanja pakai tas kecil, mau arisan. Njeng, dari mana Njeng? Kita arisan hari ini Njeng. Hai Njeng, hai babu. Betul tidak? Njeng, besok ketemuan ya tempat arisan. Betul tidak? Ada nggak emak-emak sosialita? Aduh, yani fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj. Iya. Sampai pagi bang, nggak sanggup. Tadi udah selesai 1 ronde, mau beresin sumur resapan. Yang tadi malam kentang sumur resapannya. Tadi malam kentang. Malam ini lanjut lagi. Rencana full membersihkan sumur resapan selama 1 minggu. Teh Yuli bobo ya bang? Bukan, lagi persiapan. Ntar lagi saya masuk ke kamar bersihin sumur resapan. Tas hitam dari kulit biawak. Rokok habis. Gimana rokok habis?
TJ mabuk dengan air putih ini. Aduh, gimana nih? Kok habis? Belum. Rokok, bukan gini. Bukan. Dibilangin rokok, dibilang gini, bukan rokok, bawa kemari. Enggak, bentar lagi. Berapa menit? Kok susah bukanya? Udah nang. Ngabung apa balong? Air berapa nak? Ke bawah mic ya. Teh Yuli nggak bisa ngomong lagi pakai masker. Bukan masker ini, masker wajah. Kalau ngomong mereng ya kan. Mau ketawa deh. Spill lagu yang sejaman dong. Gimana lagunya? Budak-budak kepanasan, pendawiran sepi. Oh iya, ini budak-budak baru yang muncul. Budak-budak yang udah lama udah nggak mau lagi pensiun kemari. Begitu lihat muka TIJ, Bosnya aja semakin sering nonton TJ, semakin besar tompelnya. Mau bikin ricuh ya? Di Aceh. Target ya. Tenang, udah gua handle. Riau, Jawa Timur, sama Jawa Barat. Tenang, gak akan berhasil. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tunggu kalian. Mau bikin ricuh kan? Mau nyari perhatian? Sudah gua handle tadi. Itu tadi nama-nama orang yang ditunjuk. Sudah gua pasang di tab komunitas. Aceh, Riau, Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat. 4 orang ditunjuk, 1 perempuan. 3 laki-laki. Ya. Bilang aja halu TJ. Halu tapi dalam hati ngilu. Kok tahu? Kok tahu? Mau bikin gaduh di Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur. Target. Berani maju? Seret kalian. Nggak berhasil kalian kali ini, ada TJ. Penembakan si Bahar, gagal total. Lambe Ireng, sudah kanter duluan. Bahkan sebelum kejadian sudah saya bilang, mau buat drama lagi, apalagi Har. Mau buat drama lagi, apalagi dulu pernah buat drama kepala anjing. Berhasil, sekarang nggak berhasil lagi, ada TJ.
Akan saya lawan, akan saya ratakan, akan saya bolong-bolongi. Ratakan. Gagal, ya, nggak tahu mau ngapain, main-main ke pantai. Penembakan, menikahi bocah di bawah umur, itu kan permainan kalian sendiri itu. Belum ada dalam sejarah di Indonesia ini, belum apa-apa ketika pengacara berbicara, korbannya yang notabene di bawah umur ditunjukkan tanpa sensor ke publik. Diviralkan wajah korban, apalagi kalau bukan sandiwara. Kalian tidak pinter main sandiwara, tapi doyan main sandiwara. Bagaimana mungkin si korban di bawah umur secara gamblang ditunjukkan wajahnya? Di situ ketahuan. Kemudian orang yang mencoba untuk memfitnahmu yang bernama Bapak Ibrahim, kenapa enggak spill dong? Mana Pak Ibrahim? Maka budak-budak ini enggak paham yang namanya drama. Katanya si Bahar disuap oleh oknum yang mewakili pemerintah sebesar ratusan triliunan. Tinggal tulis saja berapa nominalnya. Mencapai ratusan triliunan. Kenapa enggak disebutkan orangnya siapa? Kan pembela rakyat. Kan jenderal umat Islam. Tidak takut. Spill dong. Bapak siapa, disuruh sama siapa, pejabat yang mana. Enggak ada dalam pikirannya. Seperti TIJ dong. Percobaan penyuapan untuk TIJ, tidak membahas dukun lagi. Saya sebutkan namanya, saya sebutkan perwakilannya, oknum dari FPI sebagai ketua badan anti teror FPI yang ada di Malang bernama Andre. Ada tato di tangannya. Yang disuruh oleh Gus Iblis waktu itu. Berani kan sebut namanya? Karena ada. Kalau nggak ada, nggak berani kita sebut nama. Eta terangkanlah. Apalagi? Mahar mau dimainkan. Rencana mau buat kecelakaan nggak jadi, ketahuan TIJ duluan kan. Saya meminimalisir supaya tidak terjaring korban karena misi penyelamatan bukan penghancuran. Kalau misi penghancuran saya biarkan. Mereka mau buat keributan, kerisuhan, silahkan. Nanti biar mereka ditangkap. Saya nggak mau seperti itu. Nggak mau orang-orang yang tidak tahu apa-apa terjebak di dalam masalah ini menjadi korban. Jadi misinya tetap penyelamatan, bukan misi penghancuran. Beda dengan mereka. Doanya aja kehancuran. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Doa ulama kayak gitu? Bukan. Ya Rob, jika mereka adalah orang-orang yang tersesat, maka sadarkanlah. Jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk tanah air tercinta ini, untuk agama tercinta ini. Ya Rob, sadarkan mereka. Berikan mereka petunjuk. Mudah-mudahan mereka sadar. Jika hari ini pemimpin kami tidak baik, ya Rob, maka berikanlah kami pemimpin yang baik sebagai hadiah buat kami yang masih menyembah-Mu ya Rob. Kan begitu doanya kalau ulama. Masa TIJ yang seperti ini tahu kalau itu doa ulama seperti itu? Ya Rob, jaga tanah air tercinta ini, limpahkanlah keberkahan kepadanya, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Jauhkan kami dari gempa bumi, jauhkan kami dari meletusnya gunung berapi, jauhkan kami dari tsunami. Kan gitu doa ulama.
untuk orang yang telah membunuh, yang telah menghantarkan tumbal-tumbal di jalan tol, supaya diberikan kesadaran, supaya tidak menjatuhkan korban yang lain. Jadikanlah orang-orang yang menjadi tumbal di tol ini sebagai syuhada. Terimalah mereka sebagai orang-orang yang syahid. Kami ikhlas ya Rabb. Ini bagian daripada perjuangan kami dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya Rabb, hadiahkanlah kepada kami segala keberkahan dan kemenangan di dalam pemilu ke depan ya Rabb. Itu bukan menghancurkan doanya. Doanya bala. Hancurkan lawan-lawan dia. Kemudian memfitnah Allah sebagai musuh-musuh Allah. Orang yang membahas nasab ini adalah musuh-musuh Allah. Orang-orang yang benci terhadap Rasulullah. Fitnah, gimana mau dikabulkan doa berisi fitnah? Bagaimana doa dikabulkan berisi dendam? Bagaimana doa dikabulkan berisi hasad? Kebencian terhadap orang lain. Dan juga hasud. Doa yang baik. Ya Rabb, kami merasakan ketidakadilan dalam kepemimpinan presiden yang saat ini ya Rabb. Tolong ya Rabb, limpahkanlah kepada kami segala bentuk keberkahan yang turun dari langit dan yang keluar dari perut bumi. Berikanlah kami seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang apa? Aduh, seorang pemimpin yang bisa menjaga amanah. Ini bukan doa bala, turun bala, klaim itu doa dia. Klaim itu orang kualat dari dia. Pasang baleho, minta sumbangan. Udah selesai. Pasang baleho, ada bantuan dari pihak lain, tolak. Kalau orang lain sempat membantu, nanti dia nggak menjadi bintang utama, tokoh utama. Kemudian framing, buat frame. Coba lihat, bencana alam yang terjadi di Cianjur, gempa. Siapa yang nolongin? Kalian musuhi Habib Rizik. Ada gempa Habib Rizik paling depan. Ada cuan. Coba kalau nggak ada cuan. Mau dia? Nahi la, ya kawan. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج. Paling memalukan, kita ngaku cucu Nabi, ngaku waliullah, ngaku doanya paling makbul, ngaku imamul ummah, ngaku orang yang paling baik. Ketika doa kita nggak makbul. Sudah buat ijtima ulama, sudah memframing calon di pihak lawan sebagai komunis. Bahkan lucu, udah tuding komunis, tuding lagi kapitalis. Nggak bisa nyatu tuduhan kalian. Seperti kalian nuduh TIJ. Satu sisi kalian tuduh TIJ Wahabi. Satu sisi kalian tuduh TIJ Syiah. Nggak mungkin Wahabi di tangan kananku, Syiah di tangan kiriku. Berantem mereka. Jadi kalau tidur gue gini terus. Ini si Syiah lagi perang sama Wahabi. Nggak masuk. Ya. Nggak masuk itu. Apain TJ? Rasukan? Bukan. Ini si Syiah sama si Wahabi lagi berantem. Datang si PKI yang di tengah. Melerai mereka. Akhirnya semua TJ akhirnya aduh, ya Rabb, hancurkan sehancur-hancurnya. Padahal perbuatan kita sendiri, makanya dianya sendiri yang hancur. Perbuatan dia sendiri. Niat mau menggulingkan Jokowi, ormasnya rungkat. Nuduh Jokowi pengecut, imamnya berangkat 3 tahun baru pulang. Apalagi nuduh Jokowi itu nggak dimuliakan di luar negeri, malah Jokowi dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah.
yang katanya diundang raja, nggak pernah saya lihat masuk ke dalam Ka'bah. Nggak pernah saya lihat duduk makan bareng dengan raja. Nggak pernah. Karena yang undang Raja Jin dari Padang Pasir. Kenapa sebut Raja Jin TJ? Nggak nampak. Nggak nampak. Jin kan nggak nampak. Jik baru nampak. Jik diundang Raja Jin. Mana fotonya? Nggak ada. Akhirnya budak-budak sibuk ngedit. Salaman, pelukan. Hanya modal foto editan. Jadi bukti. Seolah-olah kalian karomah. Kalian orang penting. Malu. Halu. Udah halu, nggak tahu malu lagi. Aduh, sok pinter, sok hebat, sok mulia, sok cucu nabi, sok kaya, sok pejuang. Sok kalau memang mau. Dari dulu koar-koar pejuang. Ini itu banyak sekali. Udah lanjut. Maka di sini kita butuh akal yang sehat untuk mencerna setiap apa yang disampaikan oleh orang lain. Makanya saya tidak pernah mengajak kalian untuk jadi pengikut saya, untuk membenarkan omongan saya, untuk mengiyakan apa yang saya katakan. Kalian tahu kalian ngapain di sini? Kita sama-sama menghidupkan akal sehat kita untuk berpikir. Hilang ngantuk gua, tambah hangat, iya bang. Yuk kita berpikir sama-sama. Apakah memang kalian pikir nggak ngurus gitu? Ini akan berdampak bagi anak cucu kita nanti. Ini framingan ini, pembodohan, pentololan ini akan berefek nanti ke anak cucu kita. Di mana ruang gerak dari anak cucu kita sempit, seperti kita hari ini merasa sempit. Kita mau ke Magom sana, datuk mereka. Tiba-tiba main rebana, main hadroh di kuburan. Padahal kita di sini ziarah makam wali sepi. Jangan banyak ngomong yang enggak. Walaupun selawatan atau apa, jangan teriak-teriak dulu. Jangan bawa alat musik. Duduk kita dengan khidmat. Melihat, mendengar tausiah. Berdoa, mendoakan. Ini gerdang. Akhirnya kita malam-malam datang, siang ribut, rasa gerusuk. Datang, duduk, salam, Fatihah, sambungkan. Ini bukan datang, buatlah pentas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Bang, balas komen budak yang lebih kotor. Jangan, nggak boleh. Mereka butuh kesadaran. Kita harus menyadarkan mereka. Ngapain marah-marah? Kalau marah, mereka nggak sadar, ya nggak ada. Oh jawab iya, jawab. Iya. Hah? Kasihan mereka udah pada jadi berdebah. Main-main sama TJ biar bau lebah.
Iya tuh, jawab tuh, iya. Budak pada dasarnya mereka ketika nonton TJ live, mereka tersenyum. Cuman karena nggak enak sama majikan, pura-pura marah. Ya, kalian jangan marah ke dia serba salah. Di satu sisi dia menjaga majikan yang melototin dia. Siapa yang nonton? TJ. Jangan nonton, itu sesat nanti. Nah, enggak, saya mau caci maki dia. Oh, silahkan, tafadhol, doakan ya, antum semoga berhasil. Ada pulsa? Enggak ada. Kalau enggak ada, isi. Mana fulusnya? Dari antum lah, masa ana? Berdebah. Itu berdebah itu. Kuda yang mana Tuhan inginkan? Kuda yang putih di dalam mimpi. Janda yang mana Tuhan inginkan? Janda yang itu anaknya pirang. Hihihi. Bang TJ tolong bahas analisa hasil dakwah Harus dan Hasub yang hihi, yang nihil. Oh, sudah banyak kita bahas, itu banyak sekali. Cuman nyari-nyari budak, cuman menjaring budak. Apalagi? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita ngamuk rijik. Itu bukan sifat Allah itu. Bosan itu bukan sifat Allah. Ngamuk-ngamuk sifat Allah. Musuh-musuh Islam, musuh Allah. Allah murka, Allah marah, Allah ngamuk. Allah dendam. Kau samakan otak kau dengan otak Allah. Ya? Boleh bilang otak Allah? Enggak boleh. Pahami sifatnya, kau akan mengenal zatnya. Enggak perlu zatnya. Enggak perlu memahami zatnya. Udah, sedikit salah, semua salah. Yang benar kalian. Rasulullah tidak akan melihat kalian. Seolah-olah Rasulullah itu punya sifat dendam. Gara-gara tidak cinta sama kalian, Rasulullah akan marah, akan murka, tidak akan memandang wajah kalian nanti. Kalian siapa? Mereka anti kritik. Sekarang dengan kritikan TJ mereka jadi keripik. Tahu keripik? Garing. Biarpun TJ melempem. Melempem itu sulit dipatahkan. Kalau garing itu ya kayak mereka. Garing. Nyaring, garing lagi. Tapi kagak jelas satupun. Tambah gemuk aja bang, jangan bilang gitu, nanti marah mereka. Mereka bilang TJ waktu TJ diet itu TJ kena kualat, makanya kurus. Sekarang nggak kualat lagi, makanya gemuk. Kalau main cocok logi,
Mm-mm. Nyebrang lautan, nyari kolam susu. Katanya bisa hujan susu di kampung mereka. Tapi nyebrang lautan, nyari kolam susu. Yang hujan di sana, yang kolam di sini. Datuk mereka bisa menurunkan hujan susu. Boro-boro hujan susu. Hujan urea aja untuk menumbuhkan, untuk menghijaukan tanaman, rumputan. Nggak bisa. Nyebrang lautan, nyari kolam susu. Kain dan ridak untuk menutupimu. Tiada badai, tiada topan kau doakan. Aduh, parah kalian ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Negeri perang kok lari ke sini semua. Aduh. Orang bilang negeri kita negeri berkah. Aduh. Sedih ya? Sadis, bukan sedih. Orang bilang datuk kita tuh pejuang. Negeri perang semua lari tunggang langgang. Itu pecundang, saudara. Kok betul ya? Betul, nggak boleh bohong. Nyebrang lautan, nyari kolam susu. Kain dan ridak untuk menu. Tiada badai, tiada topan kau doakan. Pasang baleho, ngutip sumbangan dari orang. Aduh, kata orang kalian itu orang alim. Kamar mandi buka WA, lihat yang ngangkang. Cocok logi. Cocok logi. Ngakak, jangan ngakak Bib, jangan. Memang gitu, itu aneh bilang untuk ente. Kok ente ikut